فضلا من الله ونعما ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini kita akan mencoba ngebahas mengenai tentang pentingnya kehadiran seorang guru atau syekh atau mursyid. Jadi kalau guru itu biasa kita hanya menggunakan istilah umum, tapi untuk penggunaan kata syekh atau mursyid itu biasa kita dengarkan penggunaan istilah ini bagi kalangan para pesuluk atau para pesalik, yang itu hanya ditemukan di kalangan para penempuh jalan tarekah misalnya. Nah, ada hal yang menarik pada kesempatan ini, di mana ini sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Situ dikatakan, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini bisa kita ketemukan kalimat-kalimat seperti ini di dalam bab-bab dalam kitab hadis, bab-bab tentang keilmuan atau ketamaan ilmu atau penuntut ilmu, thalibul ilmi. Kemudian ada hal yang menarik juga dari ungkapan seorang ulama tasawuf atau seorang wali Allah, Abu Yazid Al-Bustami. Ini wafat pada 874 Masehi. Beliau pernah berkata, "Malam yakun lahu ustazun fa imamatu syaitan." Yang artinya, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka imamnya adalah setan. Di redaksi lain bisa ditemukan dalam tafsir Ruhul Bayan, ini karya Ismail Haqqi Al-Hanafi. Di situ dikatakan, "Malam yakullahu syekhun fa syaikhuhu syaitan." Artinya, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Nah, ini sudah ada dua ungkapan ini. Ungkapan pertama tadi yaitu ustazun. Nah, sementara di sini ungkapan kedua yaitu syekhun. Nah, kemudian ada juga ungkapan dari Syekh Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Nah, ini beliau berkata, la yu'khazul ilma illa amman syahida lahu bi talabil ilmi. Artinya, ilmu tidak diambil kecuali dari orang yang disaksikan bahwa ia mencari ilmu. Artinya, bukan dari orang yang tidak diketahui pernah menuntut ilmu. Nah, jadi pada dasarnya ungkapan-ungkapan ini menghendaki bahwa pentingnya kehadiran seorang yang berilmu dan itu disaksikan bahwa dia pernah menuntut ilmu, mencari ilmu, dan mempunyai guru. Nah, tentunya guru atau ustadz atau syekh atau mursyid, mereka ini adalah yang mempunyai sanad ilmu, ya, hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu tentang kehadiran guru ini kita coba menelaah secara sofistik atau secara irfani, bahwa salah satu faktor penting dalam pencapaian kesempurnaan sair suluk bagi seorang pesalik itu adalah keberadaan seorang syekh atau mursyid yang menuntunnya. Syekh itu sendiri adalah ia yang telah melewati jalan irfan dan memiliki kemampuan rohani serta kesanggupan menuntun murid-murid di jalan tasawuf. Karena itu dalam tahzib dan tazkiyatun nafs, untuk mencapai wusul, ya haruslah mendapatkan tuntunan seorang mursyid sempurna. Seorang salik dalam kesempurnaan sair suluknya itu haruslah berada dalam pancaran bimbingan, ya, bantuan dan pengarahan secara lahir dan batin dari seorang syekh kamil yang bisa membawanya pada kesempurnaan. Adapun pembimbing utama ini adalah ya tentu ya, insan kamil, ya, insan kamil maksumin. Ya, mereka itu adalah manusia sempurna yang maksum alaihim salam. Dan sesudah itu para murid mereka yang berada dalam pancaran Al-Quran dan wilayah yang telah dilewati atau yang telah melewati jalan thariqah dan irfan. Dalam keyakinan ahli sa'ir suluk, tanpa bantuan dan bimbingan seorang syekh, maka upaya seorang murid atau pesalik itu tidak akan membuahkan hasil. Sebaliknya, seorang syekh atau mursyid memandang bahwa membimbing murid dalam sair suluk adalah suatu taklif, ya, kewajiban, kewajiban ilahi baginya. Oleh karena itu demikian pentingnya syekh sebagai pembimbing agama dan murabbi salik, sampai para sufi memandangnya berkedudukan sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Imam Al-Ghazali misalnya dalam hal ini pernah berkata bahwa sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengirim para nabi alaihim salam sehingga menuntun makhluknya, dalam gaibnya para nabi alaihim salam terdapat naib dan pengganti mereka yang berkedudukan sebagai penuntun dan penunjuk makhluk. Sementara nabi dan pengganti nabi sallallahu alaihi wasallam di antara setiap kaum dan kelompok dari pesalik adalah tentu syekh mereka, ya, syekh mursyid mereka. Karena itu syekh dan mursyid adalah naib Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Para sufi juga menggambarkan bahwa syekh dan murid itu seperti bulan dan pejalan di malam hari yang butuh penerangan dalam perjalanan di malam gelap gulita. Syekh Maulana Ar-Rumi kadang mengibaratkan syekh itu seperti tangga langit dan memandangnya sebagai penerang di antara manusia, di mana beliau berkata bahwa makhluk ibarat malam dan syekh ibarat bulan.
Nah, dalam keyakinan ahli tasawuf, tanpa dukungan dan bimbingan mursyid, maka usaha murid itu tidak akan memperoleh hasil. Di sisi lain, seorang syekh merasa berkewajiban untuk menuntun murid dalam menjalani proses tazkiyahnya. Nah, mereka memandang perkara itu sebagai taklif ilahi, kewajiban dari Tuhan. Imam Khomeini misalnya berbicara tentang keniscayaan adanya pembimbing di jalan ma'rifat, pernah berkata bahwa ketahuilah bahwa melewati perjalanan ruhani dan mi'raj imani itu dengan kaki patah, dengan mata buta, dan kalbu tanpa cahaya, maka tidaklah akan sanggup mencapai hasil. Nah, ini juga diungkapkan dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yaj'alallahu lahu nuran fama lahu min nur. Yang artinya, barang siapa yang tiada diberi cahaya, hidayah oleh Allah, maka tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi dalam suluk jalan ruhani ini dan uruj mi'raj irfani ini berpegang kepada maqam ruhaniyah, penunjuk jalan ma'rifat serta cahaya jalan hidayah, yang mana mereka merupakan orang-orang yang telah sampai pada Allah Subhanahu wa taala, atau wusul ilallah adalah perkara yang mesti dan niscaya. Maka apabila seseorang dengan langkah ananiyahnya, egoismenya, tanpa berpegang kepada wilayah mereka, ingin melewati jalan ini, maka suluknya adalah kepada setan dan neraka hawiyah.